Janganlah Bu. Udah ada. Karena minggu depan ibu tidak bisa. Baik anak-anak, kerjakan semuanya dengan jujur ya. Ada yang melihat apa itu? Siapa? Ini ya Bu. Saudara saya. Nih ya, sudah berapa kali ibu bilang jangan main HP satu ulangan? Iya Bu, baik Bu. HP kamu ibu sita selama 1 bulan. Janganlah Bu, saya main HP apa Bu? Tidak boleh, pokoknya kamu harus disita 1 bulan. Iya Bu. Sini Kak. Apa maksud kau ngadu-ngadu ke guru, ha? Sampai gerak sita HP ku bertak kau. Kau jangan masih anak baru kau, udah berani gitu kau sama aku ya? So yes kau, so iya bertak kau. Kau masih gitu. Kasihan dia loh keluar. Tadi kau sekali lagi ngadu sama aku ya. Pagi juga lo ya nggak ngadu ke guru. Wah, itu ya sekali lagi tuh. Aku kasihan kalau buka lihat dia. Ngapain kasihan lihat dia nggak guna juga? Kalau juga ngapain bela-bela dia? Ini sekali nih lah. Katanya itu muka dia udah bengkak-bengkak. Nanti kalau guru sama maknya curiga kayak mana? Kok kalau guru masalah? Asal aja kalau dia sekali lagi ngadu kapal lah dia sama aku. Awas kau ya, sekali lagi ngadu kau ya. Udah, sorry, balik. Ya dadah, hati-hati jalan ya. Jadi ibu bisa menceritakan apa yang terjadi? Iya Pak, saya lihat seseorang yang melakukan pembunuhan di gang sepi tempat buangan sampah Pak. Baik, apakah ibu bisa menjelaskan lebih detail tentang bagaimana kejadian itu terjadi? Ya, saat itu saya sedang ingin buang sampah, tapi saya juga itu saya melihat seseorang sedang menyediakan seorang laki-laki yang sedang ke dinding. Saya yakin itu pembunuhan karena laki-laki itu berdarah sangat banyak dan orang yang membunuh itu juga membawa sebuah pisau yang penuh dengan darah Pak. Apakah Anda bisa mendeskripsikan lebih lanjut tentang pelaku? Ya, pelakunya seperti masyarakat SMA, karena dia memakai abu-abu berbaju hitam, badannya pendek, mungkin sekitar 100 wajah masker dan topi, jadi saya tidak bisa melihat dengan jelas. Bagaimana dengan korban? Apakah Anda mengenalnya atau tahu tentangnya? Maaf, saya tidak mengenalinya. Orang tersebut sangat asing bagi saya. Baik, apakah ibu bisa menunjukkan tempat kejadian itu berlangsung? Bisa. Permisi. Iya Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi. Apa benar ini dengan orang tua Fobia? Benar. Jadi begini Bu, saya telah mendapatkan laporan dari kepolisian bahwasannya anak ibu telah menjadi korban dari kasus pembunuhan. Apa? Aku udah salah Bu. Tindakan pelaku kami sedang berada
Saudari Hairani? Iya, ada apa ya, Bu? Jadi begini Bu, Saudari Hairani harus saya periksa ke Polres Labuan Batu atas tindakan kasus pembunuhan. Nggak mungkin anak saya seperti itu. Mana mungkin anak saya melakukan hal seperti itu. Kamu punya bukti apa? Jadi Bu, saya hanya diperintahkan atasan saya untuk memeriksa Saudari Hairani. Ada apa ya, Ma? Nggak mungkin kan, nggak mungkin kamu melakukan hal seperti ini kan? Mengakui apa, Ma? Selamat siang, Saudari Hairani. Oh, benar Anda dengan Saudari Hairani? Benar. Mohon perhatiannya, sidang tindak pidana pembunuhan dengan nomor registrasi PBHN _2023 KSP 234 dengan terdakwa Hairani akan segera dimulai. Kepada penasihat hukum, jaksa penuntut umum, dan pengacara diharap memasuki ruang sidang. Terima kasih. Sidang tindak pidana dengan nomor registrasi PBHN _2023 KSP 234 pada hari ini Rabu 25 Oktober 2023 dengan terdakwa Hairani akan segera dimulai. Majelis hukum memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Ya. Silahkan duduk kembali. Perhatian semuanya, sidang akan dimulai. Sebelumnya saya ingatkan kembali untuk hadirin agar menghormati dan mentaati tata tertib persidangan dan diharap tenang. Apakah jaksa penuntut umum sudah siap mengikuti persidangan? Apakah penasihat hukum sudah siap mengikuti persidangan? Kemudian, Apakah pengacara korban siap melakukan persidangan? Siap. Apakah pengacara terdakwa siap melakukan persidangan? Sidang di Kabupaten Labuan Batu yang mengadili perkara pembunuhan pada tingkat pertama dengan nomor register perkara PBH_2023 KSP 234 dengan terdakwa Hairani pada hari ini Rabu 25 Oktober 2023 saya nyatakan dibuka. ya. Kepada panitia, persilakan menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Baik yang mulia, kepada terdakwa Hairani dipersilakan memasuki ruang persidangan. Terdakwa silakan duduk. Nama Hairani, umur 18, tempat tanggal lahir Rantau Prapat 2 September 2005, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Urip Sumoharjo, Gang Krisno nomor 21A, Sumatera Utara Labuan Batu, agama Islam, kebangsaan saudari Indonesia. Saudari terdakwa, apakah saudari dalam keadaan sehat, baik sehat jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan ini? Iya yang mulia, saya dalam keadaan sehat, saya siap mengikuti persidangan hari ini. Saudari terdakwa, Anda didakwa atas tindak pidana pembunuhan. Apakah saat ini saudari didampingi oleh pengacara dan penasihat hukum? Iya yang mulia, saya didampingi oleh Michael Hariri dan Jessica Simbolon. Apa benar beliau pengacara dan penasihat saudara? Benar yang mulia. Ya. Saudara pengacara, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa? Jika ada, mohon ditunjukkan. Ya, saya membawanya yang mulia.
dakwaan? Baiklah, silakan dibacakan jaksa penuntutmu. Surat dakwaan. Dengan hormat, sesuai dengan penyelidikan yang telah dilakukan oleh Kepolisian Labuan Batu dan berdasarkan bukti-bukti yang terkumpul, kami dengan ini mengajukan surat dakwaan terhadap nama lengkap Hairani, tanggal lahir Rantau Prapat 2 September 2005, alamat Jalan Urip Sumodiharjo, Gang Krisno, nomor 21A, Labuan Batu, Sumatera Utara. Pasal dakwaan pembunuhan. Kronologi kejadian pada tanggal 27 Juli 2023 sekitar sore hari, saat Kurnia sedang melewati gang rumahnya, ia ditusuk pada bagian belakang tubuhnya sebanyak 5 kali menggunakan pisau dan terdakwa meninggalkan korban di dekat tong sampah. Dalam kasus ini, terdakwa divonis dengan dakwaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan. Baik saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Mengerti yang mulia. Apakah saudara terdakwa akan mengajukan eksepsi? Ya yang mulia, kami akan melakukan eksepsi dengan ketidaksesuaian dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum. Kami berpendapat bahwa dakwaan yang diajukan tidak menentukan secara jelas waktu, tempat, dan perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana. Terima kasih atas pemberitahuannya. Pihak penuntut umum, ada tanggapan terkait eksepsi yang diajukan? Yang mulia, dakwaan yang kami ajukan sudah satu elemen-elemen yang diperlukan. Kami percaya bahwa eksepsi ini tidak beralasan dan dapat diatasi dengan bukti yang akan kami ajukan selama persidangan. Kami akan mencatat eksepsi yang diajukan oleh pihak pembela. Namun, apakah ada eksepsi lain yang ingin diajukan sebelum kita lanjutkan? Tidak, yang mulia. Baiklah, eksepsi tersebut akan kami pertimbangkan kembali. Selanjutnya, sidang akan kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Kepada pengacara, apakah telah siap dan barang bukti dan saksi-saksinya? Sudah. Saudara terdakwa, dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukumnya. Barang bukti apa saja yang Anda ajukan? Saya akan mengajukan barang bukti yang saya beri tanda PS-1-SS. Tunjukkan barang bukti terdakwa. Baik. Pihak terdakwa, silakan maju dan melihat barang bukti pihak korban. Baik yang mulia. Pengacara korban, ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini? 2 ini. Baiklah, silahkan dihadirkan saksi pertama. Kepada saksi atas nama Pita Simbolon dipersilakan memasuki ruang persidangan. Terima kasih. Baiklah, saudari saksi pertama, persilakan duduk. Baik, saudari saksi pertama, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini? Ya, yang mulia, saya dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, yang mulia. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudari harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudari bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia, yang mulia. Pada membawa sumpah agar mengambil tempat.
Saudari, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi, dipersilakan dulu. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila saudari terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Silakan identifikasikan diri Anda dan hubungan Anda dengan korban dan terdakwa. Saya Rita Sunula, teman dekat korban, dan kami telah mengenal sama lain sejak kelas 3 SD. Saya juga merupakan teman sekelas dari terdakwa yang mulia. Mohon ceritakan peristiwa yang Anda ingat pada hari kejadian itu. Pada hari itu, saya dan korban berjalan melewati jalan yang biasa kami lewati yang mulia. Setelah itu kami berpisah karena arah rumah saya dan korban berbeda yang indah. Malamnya saya mendapat kabar dari orang tua korban bahwa kurnia telah dibunuh yang mulia. Mengapa saudari satu yakin bahwa saudari terdakwa adalah pelakunya? Saya yakin saudari terdakwa adalah pelakunya dikarenakan keesokan harinya setelah korban meninggal, saudari terdakwa tidak datang ke sekolah 3 hari dengan alasan sakit. Lalu sikap terdakwa juga menjadi berbeda yang mulia. Terdakwa jadi lebih pendiam, tidak seperti biasanya. Baiklah, selanjutnya saya persilakan pengacara terdakwa untuk memberikan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih Yang Mulia. Kepada saudara saksi 1, apakah benar korban melakukan tindak bully kepada terdakwa? Benar bahwa korban melakukan bully kepada terdakwa. Apa alasan pembulian? Korban merasa tidak senang kepada terdakwa karena terdakwa mengadu kepada guru sehingga mengakibatkan HP korban busuk. Lalu dari pernyataan Anda sebelumnya, bahwasannya saudari tidak melihat langsung kejadian pembunuhan itu. Tidak, Pak. Lalu mengapa saudara saksi 1 yakin bahwa terdakwa adalah pelakunya, yang dimana saudari hanya berprasangka saja, padahal Anda tidak berada di tempat TKP dan bahkan tidak melihat kejadian perkara? Saya yakin karena sikap terdakwa yang berbeda, dan saya yakin karena mungkin terdakwa memiliki dendam kepada korban karena pernah dibully sebelumnya. Terima kasih untuk saudari saksi 1. Kesaksian Anda akan dicatat dalam persidangan ini. Baik, sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, adakah wakil hakim yang ingin memberikan pertimbangan atau analisis terkait kesaksian yang diberikan saudari saksi 1? Hakim, kami berpendapat bahwa beberapa tidak sesuai dengan prosedur peradilan. Kami meminta agar pertanyaan-pertanyaan tersebut dinyatakan tidak sah. Terima kasih atas pemberitahuannya. Pihak korban, apakah Anda ingin memberikan tanggapan terkait hal ini? Hakim, kami berpendapat bahwa yang diajukan sesuai dengan fakta-fakta dalam kasus ini dan penting untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut dari saksi. Kami meminta agar pertanyaan tersebut diteruskan. Terima kasih untuk wakil hakim dan pihak korban. Kami akan mencatat pendapat Anda dalam memandu persidangan ini ke tahap selanjutnya. Baiklah, silakan dihadirkan untuk saksi kedua, dan saksi pertama silakan kembali ke tempat saksi. Pada saksi atas nama Lesfiona agar memasuki ruang persidangan. Terima kasih. Baiklah, saudari saksi 2. Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani?
dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini. Ya, Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Yang Mulia. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudari harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudari bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia, Yang Mulia. Kepada pembawa sumpah agar mengambil tempat. Saudari, ikuti kata-kata saya. Baiklah, kepada pembawa sumpah dipersilakan kembali ke tempatnya, dan kepada saudari saksi kedua dipersilakan untuk duduk. Saudari saksi kedua telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila saudari terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Apakah saudari kenal dengan terdakwa dan korban? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudari memiliki interaksi khusus dengan terdakwa atau korban sebelumnya? Tidak, Yang Mulia. Baik. Apakah pihak terdakwa? Apakah ada yang ingin menyatakan? Ada, Yang Mulia. Baiklah, apakah Anda melihat terdakwa di tempat kejadian? Ya, saya melihat. Apakah Anda menyaksikan keadaan korban setelah kejadian? Ya. Mohon berikan kronologi peristiwa yang Anda saksikan pada hari kejadian. Pada hari itu, saya sedang membuang sampah. Saat saya menuju tempat kejadian, saya melihat orang berdiri sedang menjadikan badan seseorang berdiri. Pada saat itu, kelihatan seperti ditusuk oleh benda tajam. Melihat itu, saya tidak sengaja menjatuhkan sampah saya. Orang itu langsung melihat ke arah saya, dan karena saya panik, saya langsung berlari kencang menuju ke arah kantor polisi untuk melapor. Lalu, apakah Anda yakin bahwa terdakwa adalah orang yang Anda lihat di tempat kejadian? Saya tidak terlalu yakin, karena pelakunya memakai masker dan topi, jadi mukanya tidak terlalu jelas, yang kelihatan hanya matanya saja. Tetapi kalau dilihat dari tinggi badan dan mata terdakwa, memang mirip seperti pelaku tersebut. Baiklah, sudah cukup Yang Mulia. Terima kasih untuk saudari saksi 2. Kesaksian Anda akan dicatat dalam persidangan ini. Baik, sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, adakah wakil hakim yang ingin memberikan pertimbangan atau analisis terkait kesaksian yang diberikan saudari saksi 2? Anda hakim. Baiklah, saksi 2 dapat kembali ke tempat duduknya. Saudari terdakwa, disilakan masuk ke ruang persidangan. Pengacara korban, apa benar sidik jari yang berhasil diambil dari barang bukti ini merupakan sidik jari saudara terdakwa? Benar, ya. Kami menemukan pisau yang diduga digunakan sebagai senjata pembunuhan identitas korban. Silakan pengacara terdakwa. Saya kurang setuju, Yang Mulia. Barang bukti tersebut belum tentu terbukti benar. Bagaimana Anda yakin dengan itu bahwasanya barang bukti tersebut telah dinyatakan barang terdakwa? Yang Mulia, barang bukti tersebut telah dianalisis secara mendalam oleh petugas forensik dan hasil analisis menyimpulkan bahwa jejak sidik jari tersebut merupakan milik terdakwa. Ini adalah surat dari hasil analisis tersebut. Silahkan surat tersebut dibawa kemari.
Pihak terdakwa dipersilakan memeriksa surat tersebut. Baik, Yang Mulia. Baiklah, kepada saudari terdakwa, Anda telah mendengar tuduhan dan bukti-bukti pembunuhan yang diajukan terhadap Anda. Apakah Anda memahami hak-hak Anda dan niat memberikan kesaksian dalam persidangan ini? Iya Yang Mulia, saya memahami dan saya ingin memberikan kesaksian. Anda memiliki hak untuk memilih memberikan kesaksian atau tidak. Apakah Anda ingin menyampaikan pengakuan terkait tuduhan pembunuhan ini? Iya Yang Mulia, saya mengakui bahwa saya melakukan pembunuhan terhadap korban. Apakah saudari terdakwa sebelumnya telah merencanakan pembunuhan itu? Iya Yang Mulia, saya merencanakan terlebih dahulu. Apa alasan saudari membunuh korban? Alasan saya karena korban melakukan kekerasan dan pembulian kepada saya Yang Mulia. Baik, pengakuan ini akan dicatat dalam persidangan. Pihak korban, bagaimana tanggapan Anda terhadap pengakuan ini? Kami menghargai kejujuran terdakwa Yang Mulia. Apakah dari penasihat hukum ada yang ingin disampaikan? Tidak Yang Mulia, tetapi saya ingin melakukan pembelaan atas terdakwa untuk hukuman yang diberikan. Karena sebelum korban meninggal, Hairani sering mendapatkan kekerasan ataupun pembulian yang dilakukan oleh korban. Betul Hairani? Iya Yang Mulia. Terima kasih atas informasinya. Kami sekarang akan membahas hukuman yang akan dijatuhkan. Pihak korban, apakah Anda memiliki tuntutan hukum yang diinginkan? Ya Yang Mulia, saudari Hairani telah melanggar peraturan pasal 350 dengan ancaman hukuman pidana paling lama 20 tahun. Iya, pengacara terdakwa. Saya keberatan atas tindak pidana yang diberikan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa karena terdakwa melakukan pembunuhan karena adanya pembulian atau kekerasan yang dilakukan oleh korban kepada terdakwa. Menurut saya, hukuman terdakwa harus diringankan karena terdakwa juga termasuk korban dalam kasus ini. Saya tidak setuju. Bagaimanapun itu tetap pembunuhan. Saya tahu pembunuhan itu salah, tetapi terdakwa juga korban. Apakah Anda tidak punya hati nurani? Karena jika korban dipidana selama 20 tahun, itu akan merugikan masa depannya. Apakah Anda akan dapat bertanggung jawab? Di sini Anda berbicara hati nurani. Bagaimana dengan hati nurani terdakwa yang telah membunuh korban? Lalu Anda berbicara tentang masa depan. Ya, Bagaimana dengan masa depannya korban yang telah dibunuh oleh terdakwa? Ya, tenang. Jaksa penuntut umum, silakan dilanjutkan. Baik Yang Mulia, terdakwa mengaku telah melakukan pembunuhan berencana yang dimana pembunuhan adalah perbuatan yang salah dan melanggar peraturan pada pasal 350 dengan bunyi barang siapa dengan sengaja dan dengan berencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Saudari penasihat hukum, apa ada lagi yang ingin disampaikan? Mohon maaf Yang Mulia, saya merasa keberatan dengan hukuman yang diberikan kepada terdakwa. Baik, terima kasih atas informasinya. Sidang akan ditunda beberapa saat. Kami para hakim akan mempertimbangkan hal ini. Para hakim melanjutkan persidangan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan persidangan. Berdasarkan hasil pertimbangan kami, dinyatakan bersalah dan dihukum paling sebentar 15 tahun dan didenda paling sedikit 30 juta. Dengan demikian, sidang kasus hari ini, Rabu 25 Oktober 2023 dengan nomor registrasi PBHN garis miring 2023 garis miring KSP 234 atas nama terdakwa Hairani dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup.
Jangan so iya kau baru. Terus sudah itu silakan. Kurnya aku membuatku nih. Haiwannya seperti ini. Enggak. Padu juga kau ya nggak ngadu ke guru. Enggak. Padu juga kau ya nggak ngadu ke guru. É só isso, meu bem, que não tem mais nada não. O meu coração pediu assim, só. Enggak. Só bim bom bim bom bim bim. Nggak mungkin ini kan, nggak mungkin kan kamu melakukan hal seperti ini. Selamat siang saudari Hairani. Anda ditangkap jadi korban dari kasus pembunuhan. Meu coração pediu assim, Bagaimana kelanjutan? só bim 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 bim. Tindakan kriminalnya bagi kasus tidak. Ya Allah. Terima kasih. Terima kasih, Bu. É só isso, meu bem, Enggak jalan. não tem mais nada não. Lagi. O meu coração pediu assim, Enggak, biar tertib Dina. 1, 2, 3. 1. só bim bom bim bom. Enggak. Sendiri, sendiri. Masih Grace. É só isso, meu baião, e não tem mais nada assim, só bim 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 Enggak. bom. Bim 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 bim. Dakwaan jaksa penuntut umum. Ya yang mulia, semua eksepsi itu teksku. Hah? Baik saudara melakukan Ah. apa tempat Pertama, Dina. apa? Enggak. Terima kasih atas pemberitahuannya. Terima kasih atas pemberitahuannya. Daun. É só isso, meu Kenapa belum tangan juga? o meu coração pediu assim, só. Baiklah, silakan dihadirkan saksi pertama. Sebagai saksi dalam penjara, sebagai saksi dalam dan korban pada dibanding korbannya. Bim 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 bim. É só isso, meu baião, que não tem mais nada não. O meu coração Terdakwa bersilahkan memeriksa surat tersebut. só bim bom bim bom bim bim. Memeriksa surat tersebut. É só isso, meu baião, e não tem mais nada não. O meu coração pediu assim, só. Sedikit lagi. Jaksa penuntut hukum. Kau baru
Ya silakan pengacara. Kenapa cuma kulit? Oh, bim, bom, bim, bom, bim, bim. Ulang. 3. Bim, 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 bim. Apa iya weh? Tindakan pidana. Telah diberikan oleh jelas dan juga kita harus memberikan kesempatan untuk perbaikan. Hukuman yang terlalu berat dapat merugikan. Harap tenang. Dimohon untuk duduk kembali. É só isso, meu baião. E não tem mais nada, não. O meu coração pediu assim. Oh, bim, bim,